Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin-nar. Ini merupakan pertemuan kita yang ketiga dalam mengkaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah bersama dengan syarahnya yang dikarang oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pembahasan terakhir tepatnya pada ucapan penulis hafizahullah ta'ala bahwa agama Islam itu terbangun di atas 4 hadis Rasulullah SAW. 4 hadis tersebut, kata beliau, yang pertama, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mushtabihat. Yang pertama, bahwasanya halal adalah perkara yang jelas, yang haram juga adalah perkara yang jelas. Yang kedua, hadis Nabi SAW, izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia, sehingga manusia akan mencintai dirimu. Kemudian hadis yang ketiga, min husnil islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan, keindahan, keislaman seorang hamba adalah dia meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Yang terakhir adalah hadis yang kita bacakan, innamal a'malu binniyat. Baik, kemudian lanjutkan. Saya baca. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Di halaman 19. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Situ. Baik. Adatu asrin tusbitul hukma lima ba'da wa tanfihi amma qawlaha kama fi qawli ta'ala inna as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin fa hiya min adawatil asri wal asru ma'nahu isbatul hukmi lima ba'dahu wa nafyu amma qablaha. Baik, kata beliau hafizahullah ta'ala, ucapan di dalam hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat-niatnya. Kata beliau, innama adalah adatul hasrin, adat hasrin, pembatasan, pengkhususan. Tuthbitul hukma lima ba'daha wa tanfihi amma qablaha. Dia menetapkan hukum apa yang datang setelahnya dan menafikan apa yang datang sebelumnya. Jadi pada huruf atau kalimat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, di sini ada bentuk pembatasan bahwasanya amalan tersebut betul-betul akan didapatkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Jadi dibatasi. Seorang ketika dia beramal dan dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan dari amalan tersebut. Itulah makna daripada innama adatul hasrin, bahwasanya innama adalah alat untuk pembatasan. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi qaulihi ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kalau kita mau terjemahkan dengan terjemahan bebas, maka innama artinya hanya saja. Iya, hanya saja sedekah-sedekah itu diperuntukkan kepada fakir-fakir dan miskin-miskin. Sisi pendalilannya bahwa inna di sini Allah membahasakan, Allah menggunakan untuk membatasi bahwasanya sedekah atau zakat
itu hanya diperuntukkan kepada fakir dan miskin saja. Dan ya, asnaf ats-tsamaniyah disebutkan pada ayat ini. Jadi kalimat as-sadaqat di dalam ayat maknanya adalah az-zakat. Karena di dalam agama Islam, kalau kita mencermati di dalam Al-Quran dan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapatkan bahwa seringkali Allah Subhanahu wa taala membahasakan zakat dengan sedekah. Jadi sini walaupun dikatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sesungguhnya sedekah. Maksudnya di sini bukan sedekah ya, tapi maksudnya di sini adalah zakat. Karena sedekah dalam agama kita terbagi menjadi dua. Ada sedekah yang sifatnya wajib, itulah yang disebut dengan zakat. Ada sedekah yang sifatnya sunnah mustahabbah, itulah yang disebut dengan nafkah, infak, sedekah dan yang lainnya. Jadi ketika Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, terdapat pembatasan bahwa zakat dengan berbagai jenis zakat, apakah zakat harta, zakat mal, zakat pertanian, zakat perdagangan atau zakat yang lainnya, diperuntukkan kepada siapa? Al-fuqara'i wal masakin, fakir dan miskin, dan semua asnaf jenis-jenis manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini. Iya. Kemudian fahiya min adawatil hasri, dan innama di sini adalah alat huruf yang digunakan untuk membatasi, pembatasan. Wal hasru ma'nahu itsbatun hukmi lima ba'daha wa nafyuhu amma qablaha. Sementara al-hasru, pembatasan, maknanya adalah menetapkan hukum yang datang setelahnya dan menafikan apa yang disebutkan sebelumnya. Jadi pada kalimat innamal a'malu binniyat, di sini ada penetapan hukum yang datang setelah innama. Apa hukum yang ditetapkan? Hukum yang ditetapkan adalah bahwasanya amalan itu hanya tergantung dengan niatnya saja. Itu hukum yang ditetapkan. Berarti sini perlu kita pahami bahwasanya apapun yang kita kerjakan, kebaikan, keburukan, apabila niatnya baik, maka segala amalan yang kita kerjakan itu semuanya tergantung dari niat yang kita kerjakan yang muncul dalam hati. Apabila pada saat pelaksanaan amalan kita mengharapkan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan didapatkan. Dan sebaliknya, ketika kita melaksanakan suatu amalan dan kita mengharapkan yang lainnya, keburukan, maka keburukan pula yang akan didapatkan. Baik. Wa qawluhu innama, terus وقوله إنما الأمر أي اتباع الأعمال والقول جل وعلا بالنيات أي بالمقاصد أسمائها والنيات جمع نية وهي Perhatikan baik-baik pada ucapan penulis hafizahullah ta'ala dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, sesungguhnya amalan, kata beliau, i'tibarul a'mali indallah, teranggapnya suatu amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dari niatnya. Maksudnya apa? Ai bimaqasidi ashabiha, tergantung dari maksud dan tujuan pelakunya. Apa sebenarnya yang mendasari seorang hamba ketika dia melaksanakan suatu amalan? Apa yang mendasarinya? Apa maksud dan tujuannya? Itu maksud daripada ucapan beliau hafizallahu ta'ala. Wan niyatu jam'u niyatin, sementara niat itu adalah jamak, mufradnya, tunggalnya adalah niyat. Jadi kalau jamaknya dengan memanjangkan ya-nya niyat,
Tunggalnya, bahasa tunggalnya adalah niyah. Iya, tidak ada tanda panjang. Dan apa yang dimaksud dengan niat? Kata beliau, wahiyal qasdu fil qalbi, yaitu maksud dan tujuan yang terdapat dalam hati. Menegaskan kepada kita bahwasanya niat tersebut memang pada dasarnya tempatnya di dalam hati, bukan di lisan dan bukan di anggota tubuh. Tapi yang namanya niat dan maksud tujuan itu tempatnya di dalam hati, seperti yang akan disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala pada kelanjutan pembahasan. Falaisat al-ibratu bi suratil amali, maka yang terpenting adalah bukan daripada gambar dari suatu amalan. Iya, yang terpenting itu bukan amalannya, tapi yang terpenting adalah wa innamal ibratu bi niyyatil 'amil. Yang terpenting adalah bagaimana niat dari pelaku yang mengerjakan suatu amalan. Apa niatnya? Iya, kalau niatnya baik maka baik pula, kalau niatnya buruk maka buruk pula. Seperti kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada dua orang lelaki yang mengerjakan perbuatan yang sama. Satunya mendapatkan pahala, satunya mendapatkan dosa. Contohnya seperti apa? Orang yang mengambil harta mendapatkan uang di jalan, yang satunya mengambil uang dengan maksud menyimpannya dan dia kembalikan kepada pemiliknya. Yang satu lagi mengambil uang di jalan dengan maksud untuk memiliki secara pribadi. Yang satu mendapatkan pahala, yang satu mendapatkan dosa. Sama perbuatannya, beda orangnya, beda hukumnya. Apa yang mendasari keduanya? Niat. Apa yang mendasari keduanya? Niat. Wa in kana qasduhu wajha Allah, sara 'amaluhu lillah. Apabila maksud dan tujuannya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalannya pun maksudnya amalannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran bagi kita semua bahwa apa sebenarnya niat kita dalam melaksanakan suatu amalan. Ketika kita membangun sebuah rumah tangga, apakah hanya sekedar untuk melampiaskan hawa nafsu? Apakah hanya sekedar untuk bersenang-senang? Ataukah untuk menegakkan ibadah dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa maksud tujuan kita melaksanakan ibadah salat berjamaah? Apakah hanya sekedar pencitraan? Ataukah hanya sekedar untuk mendapatkan pujian? Apa maksud dan tujuan kita untuk belajar? Apakah karena ketidakenakan saja? Apakah karena yang lainnya? Atau karena unsur dunia di pelajaran? Dan sekaligus dari ucapan beliau bahwa indikasi atau barometer untuk mengenal bagaimana seorang hamba bisa dikatakan ikhlas dalam beramal, kata beliau, wa in kana qasduhu wajha Allah. Apabila maksudnya dalam beramal, maksudnya apa? Mengharapkan wajah Allah. Inilah indikasi dan barometer amalan tersebut dikatakan amalan ikhlas ketika dia memurnikan amalannya hanya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Jelas ya? Baik. Wa in kana qasduhu bi ghairillah, sara 'amaluhu bi ghairillah. Apabila maksud dan tujuannya selain dari Allah, maka tentukan wajah Allah ataukah mengharapkan dari perkara-perkara dunia. Baik, kata beliau, ya dulu salah situ, ya dulu salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihasabi wa tawajjuhatihim. Bayan bagi muslimin an yukhlisa niyatahu lillahi fi kulli amalin ya'malu min al-a'mali sholihat. Baik, kata beliau, dan ini adalah makna yang ditunjukkan di dalam hadis tersebut. Jadi maksudnya uraian yang telah beliau sebutkan adalah merupakan makna
yang disebutkan yang bisa diambil dari hadis yang telah dibacakan. Wa huwa min jawami'il kalim. Dan hadis ini adalah hadis yang termasuk dari jawami' al-kalim. Kalimat-kalimat yang ringkas dan mencakup dari berbagai faidah. Itu maksud daripada jawami' al-kalim. Dan ini merupakan kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberikan jawami al-kalim, kalimat-kalimat yang ringkas, sangat ringkas, bahkan sangat ringkas, tadi mencakup dari berbagai faedah yang luar biasa. Dari hadis ini ada beberapa kaidah yang bisa diambil yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Yang pertama, kaidah ini adalah kaidah yang disepakati oleh para ulama dari masa ke masa. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala perkara itu tergantung dari maksud dan tujuannya. Segala perkara itu tergantung dari maksud dan tujuannya. Iya, ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama yang diambil dari hadis ini adalah al-wasail laha ahkamul maqasid. Ini kaidah kalau seandainya dipahami maka akan memotivasi seorang hamba untuk melaksanakan amalan saleh. Perhatikan baik-baik. Kaidahnya disebutkan al-wasail laha ahkamul maqasid, bahwa sarana-sarana itu mempunyai hukum maksud dan tujuan. Maksudnya apa? Maksudnya dari segala sarana, dari segala wasilah, dari segala media, dari segala apapun itu yang mengantarkan kepada suatu amalan, maka itu semuanya tergantung dari amalan yang dia kerjakan. Iya, apabila amalan yang dikerjakan bentuknya ibadah, maka segala sarananya juga terhitung sebagai ibadah. Contohnya, ketika seorang hamba dia mengerjakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini kan perlu sarana. Ada sarana-sarananya, ada wasilahnya. Apa wasilahnya? Apa wasilahnya? Berwudu, menggunakan pakaian, menggunakan kendaraan, berjalan. Nah, itu semuanya karena sarana ini mengantar kepada ibadah, maka semua sarananya pun terhitung sebagai ibadah. Dari Anda melangkahkan kaki, dari Anda membuka pintu rumah, dari Anda berjalan, dari Anda mengambil air wudu, sampai Anda masuk ke masjid, itu semuanya terhitung sebagai ibadah. Iya. Kemudian juga ketika Anda melangkahkan kaki menuju majelis-majelis ilmu agama, semua sarana yang mengantarkan kepada ibadah tersebut juga terhitung sebagai ibadah. Apa dalilnya? Kaidah tadi, al-wasail laha ahkamul maqasid. Dan kaidah ini diambil dari hadis yang telah kita sebutkan, innamal a'malu binniyah. Makanya saya katakan tadi bahwasanya kaidah ini kalau dipahami akan mencerahkan kehidupan seorang hamba, memberikan motivasi yang sangat luar biasa. Ketika dia ingin bermajelis ilmu, ketika dia ingin menghadiri salat berjamaah, maka dia tahu bahwa segala upayanya, segala sarananya tidak pernah sia-sia. Dia mencari sendal, dia mencari parfum, dia menggunakan pakaian, dia berwudu, dia buka pintunya, dia langkahkan kakinya, dia buka pintu masjid, sampai dia ke tempat masjid, semuanya terhitung ibadah. Kenapa? Karena sarana ini semuanya mengantarkan kepada ibadah, maka semua sarananya juga terhitung sebagai ibadah. Subhanallah. Makanya seringkali saya katakan bahwa terkadang dari satu hadis, kalau kita mau ambil faidahnya, itu faidahnya bisa tidak akan habis walaupun kita kaji sampai dekatnya hari kiamat. Contohnya seperti hadis ini. Ya. Sama halnya seperti misalnya seorang perempuan ya. Seorang perempuan yang hendak melayani suaminya, maka semua sarana yang digunakan untuk melayani suaminya terhitung sebagai ibadah. Dari masaknya dia, tinggalnya di rumah dia berhias untuk suaminya, dia tersenyum, dia menyambut suaminya. Kali ini kan sarana untuk mendapatkan suatu ibadah, maka segala sarananya juga terhitung sebagai ibadah. Makanya seorang perempuan itu mudah sekali bagi mereka untuk mendapatkan surga. Tinggal di rumah, melayani suami, mengerjakan salat, berpuasa di bulan Ramadan, sudah insya Allah masuk surga. Enak sekali.
Hanya saja kalau ini dipahami oleh kaum wanita, mereka menyangka bahwasanya bosan di rumah, keluar dulu deh, cari angin segar, cari kesibukan dulu, cari cemilan-cemilan. Padahal mereka duduknya mereka di rumah untuk melayani suaminya saja, apapun yang mereka kerjakan selama itu bentuknya sarana untuk berbuat baik kepada suami, maka terhitung sebagai ibadah. Subhanallah. Baik, lanjutkan. Baik, sebelumnya disebutkan di sini ya, ay bihasabi maqasidi ashabiha wa tawajjuhatihim. Apa maksudnya innamal a'malu binniyat? Maksudnya segala amalan itu bihasabi, tergantung dari amalan dan maksud pelakunya. Fayambaghi lil muslim, maka sepantasnya bagi seorang muslim dan juga bagi muslimah tentunya. Apa sepantasnya bagi mereka? An yukhlisa niyyatahu lillahi, untuk mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, fi kulli amalin, pada setiap amalan yang dia kerjakan dari amalan-amalan saleh. Ingat, pada setiap amalan yang dia kerjakan merupakan amalan-amalan saleh. Dan nanti beliau akan sebutkan tanbih, peringatan. Apa itu? Silakan baca. تحتاج ثيابه أو يركب سيارته تحتاج. Baik, kata beliau hafizahullah taala, maksud daripada amalan di sini adalah amalan yang sifatnya ibadah. Wa innamal muradu, al-murad maksudnya yang diinginkan, yang dimaksudkan daripada amalan di sini adalah amalan-amalan yang bersifatnya ibadah. Iya. Adapun dari a'malud dunyawiyah, adapun dari aktivitas dunia, dari makan, minum, tidur, berjalan, shopping atau segala macam dari perkara-perkara dunia, fahadihi la tahtaju ila niyyah, maka ini semuanya tidak membutuhkan dari apa? Dari niat, tidak butuh. Seperti misalnya an yakula aw yashrab aw yalbas yabahu aw yarkab sayyaratahu, seperti seorang makan atau minum, atau dia menggunakan pakaiannya, atau dia mengendarai kendaraannya. Kata beliau, ini semuanya kan perkara dunia. Maka perkara dunia tidak butuh niat. Perkara dunia tidak butuh niat. Apa yang disebut oleh penulis hafizahullah taala benar adanya. Tapi kalau seandainya seorang dalam melakukan aktivitas dunianya lantas dia maksudkan ibadah, maka dia pun akan mendapatkan sesuai dari apa yang dia niatkan. Dari perkara-perkara dunianya dia maksudkan ibadah, maka dengan niatnya dia pun akan mendapatkan sesuai dari apa yang dia niatkan. Contohnya apa? Seorang makan di malam hari atau seorang makan di siang hari, asalnya makan ini tidak butuh niat, tapi kapan diniatkan untuk kebaikan, dia akan mendapatkan sesuai dari apa yang dia niatkan. Dia makan di siang hari untuk supaya bisa kuat menghafal di sore hari, kuat menghadiri majelis ilmu. Atau misalnya dia makan pada saat tabligh akbar, dia sengaja makan tapi dengan niat agar supaya tidak mengantuk daripada tabligh akbar. Ini kan pada asalnya makan itu tidak butuh niat, tapi kapan makannya dia niatkan untuk ibadah, agar supaya rajin, agar supaya tidak mengantuk pada saat tabligh akbar, pada saat ceramah, pada saat momen ini momen itu, maka dengan niatnya yang baik tadi dia akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Iya. Makanya terkadang ada seorang yang tidur di siang hari. Iya. Ada orang tidur di siang hari, terkadang dengan tidurnya dia mendapatkan pahala. Apa itu? Apabila dia niatkan tidurnya itu agar supaya bisa bangun di malam hari. Atau misalnya dia sengaja tidur cepat di malam hari, saya tidur jam 8 ini, agar supaya saya bisa bangun di malam hari mengerjakan apa?
salat malam, maka dengan tidurnya itu saja juga terhitung sebagai ibadah. Begitu luar biasanya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Iya. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya memang dari perkara-perkara dunia tidak butuh niat. Betul. Iya. Tapi tidak jadi masalah kalau seandainya dari perkara dunia dia niatkan kebaikan, maka dia pun akan mendapatkan sesuai dari apa yang dia niatkan. Iya. Makanya saya nasihatkan kepada semuanya, kepada kawan-kawan sekalian, ikhwan dan akhwat, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan acara kita ini secara live streaming. Kalau Anda sedang makan atau minum, sedang tidur, sedang berjalan, sedang melakukan aktivitas bekerja di siang hari atau apapun itu, maka niatkan untuk kebaikan. Anda bekerja dengan hanya sekedar bekerja, tapi niatkan untuk apa? Memberikan nafkah kepada anak dan istri. Dengan Anda bekerja, iya, semenjak Anda pergi sampai Anda kembali ke rumah, itu semuanya terhitung kebaikan, terhitung ibadah, karena niat Anda benar. Niatnya apa? Niatnya untuk memberikan nafkah pada anak dan istri. Terkadang seorang itu dia bekerja hanya sekedar kerja saja, hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saja. Ini saya kerja deh. Padahal dia tidak sadar itu, di situ ada pintu ibadah, ada lahan-lahan ketaatan di situ. Dia dari buka pintu dia sudah niat, saya di sini buka pintu untuk mencari nafkah, memberikan nafkah kepada anak istri saya. Itu masya Allah. Semenjak dia membuka pintu dari langkah pertamanya dia sampai dia kembali lagi, maka dia senantiasa berada dalam kebaikan dan ibadah. Luar biasa tidak? Luar biasa. Iya. Baik, kata beliau, fahadihi la tahtaju ila niyyah. Maka ini semuanya tidak membutuhkan dari niat. Wa innamal maqsudu bil a'mali a'malut ta'at. Dan yang dimaksudkan dari amalan-amalan di sini adalah amalan ketaatan. Fahiyya allati la budda an tuassasa ala niyyah. Dan amalan ketaatan inilah yang harus dibangun di atas niat. Iya. Lanjut. Sudah. Semua qala. Mustaqillatun fiha qawlan. Baik, kata beliau, sama qala sallallahu alaihi wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi saya gambarkan dulu kepada semuanya bahwa hadis ini terdapat dua potongan hadis. Potongan yang pertama adalah bentuk penegasan, innamal a'malu binniyat. Ini satu potongan. Potongan berikutnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sekarang yang dibahas oleh penulis hafizahullah taala adalah potongan yang kedua. Potongan yang kedua di sini apa bentuknya? Apakah dia penegasan dari potongan yang pertama, ataukah dia merupakan kalimat baru yang tidak punya hubungan dengan potongan sebelumnya? Ini maksud pembahasan kita. Bisa dipahami sini? Baik, kata beliau, hal hadhihi al-jumlatu mu'akkidatun lil jumlati allati qablaha aw hiya mustaqillah. Apakah potongan yang kedua ini merupakan potongan yang sifatnya penegasan dari potongan yang pertama, ataukah potongan yang kedua ini sifatnya mustaqillah, berdiri sendiri dan tidak punya keterkaitan dengan potongan sebelumnya? Fiha qaulan. Dan di sini kata beliau ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, al-qaulul awwal min al-ulama man yaqulu innaha mu'akkidatun lil jumlati allati qablaha wa muqarriratun lima tadullu alaih. Yang pertama, ada dari kalangan ulama yang mengatakan bahwasanya potongan yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, adalah bentuknya mu'akkidah, penegasan. Penegasan untuk potongan yang pertama, iya, wa muqarriratun lima tadullu alaih, dan penguat dari potongan sebelumnya. Ini pendapat yang pertama yang dinukilkan oleh penulis. Yang kedua, al-qaul tsani innaha muassisatun wa laysat muakkidatan.
Wa hadha arjah. Pendapat yang kedua bahwasanya dia merupakan dasar. Maksudnya dia tidak ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya. Walaysat muakkidah, dan bukan penegasan dari sebelumnya. Wa hadha arjah, dari ini pendapat yang paling kuat. Jadi di sini beliau menguatkan pendapat yang kedua. Lianna hamlal kalami ala ta'sis aula min hamlihi ala ta'kid. Jadi pembahasannya seputar apa? Pembahasannya seputar usul fikih. Kalau seandainya saya terjemahkan dan saya jelaskan kepada antum, mungkin antum tidak paham juga. Jadi ada baiknya kita lanjutkan, kita lewati saja dan kita baca pada kalimat berikutnya. Fa yakunu qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Yuradu bihi anna i'tibar al-'amal bi niyyatil 'amil sihhatan wa fasadan. Oleh karenanya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tersebut tergantung dari niat. Dimaksudkan adalah bahwa teranggapnya suatu amalan itu sangat erat kaitannya dengan apa? Dengan niat pelakunya, sihhatan wa fasadan. Iya, baik atau buruknya, baik atau rusaknya, itu tergantung dari niat. Untuk mengetahui dan bisa memvonis suatu amalan, dilihat kepada niat pelakunya, sihhatan wa fasadan, baik atau buruknya tergantung. Jelas? Fa in kanat niyyatuhu lillahi 'azza wa jalla fa'amaluhu sahih, wa in kanat niyyatuhu li ghairi llahi fa'amaluhu batilun, fahada min nahiyati as-sihhah wal fasad. Wa amma qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imri'in ma nawa, hada min nahiyati ats-tsawab. Adapun sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan tersebut atau sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Kata beliau, ini tergantung atau dari sudut pahala. Dari sudut pahala, seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, pahala kah atau dosa kah? Dan itu semuanya tergantung dari niat. Annahu la yuthabu 'inda Allah illa idza kanat niyyatuhu lillah. Fa in kanat niyyatuhu li ghairi Allah fa innahu laysa lahu thawabun 'inda Allah jalla wa 'ala. Maksudnya apa? Seorang itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kecuali, kata beliau, kecuali apabila niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan apabila niatnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun tidak akan mendapatkan sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha yuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Kata para ulama, ayat ini dan dua ayat yang lainnya adalah ayat yang paling berat bagi setiap ad-da'i wa ad-da'iyah, bagi setiap al-alim wal alimah, bagi setiap da'i, bagi setiap pengajar, bagi setiap para ulama. Ayat yang ini dan dua ayat yang lainnya adalah ayat yang paling sulit untuk diamalkan bagi seorang alim. Apa itu dua ayat yang lainnya? Yang pertama dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian? Ini ayat yang pertama, ya, yang kata para ulama ayat yang paling sulit untuk diamalkan bagi seorang alim. Karena kebanyakan seorang alim itu pintar mengajak kebaikan saja, sementara dia melupakan dirinya sendiri. Makanya ayat ini sangat sulit untuk diamalkan bagi setiap alim. Tidak saya dan tidak yang lainnya. Karena kebanyakan kita itu pintar mengajak, tapi tidak bisa mengajak diri sendiri. Makanya Allah mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian mengajak manusia kepada kebaikan, wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian. Jelas, ya? Jadi kan sering terjadi, ya? Sering terjadi kita memerintahkan anak untuk mengaji, mengaji, sementara kita tidak mengaji. Ini termasuk di dalam ayat ini. Iya. Atau kita memerintahkan istri kita untuk berbakti kepada suami, sementara suami juga
tidak perhatian kepada istri. Bagaimana caranya? Tidak ada timbal baliknya. Jelas ya? Ayat yang kedua, ayat pertama. Ayat yang kedua, ayat yang terdapat dalam surah As-Saff. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang beriman, kenapa engkau mengucapkan dengan suatu ucapan yang engkau tidak kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi. Sungguh sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala engkau mengucapkan suatu ucapan yang engkau tidak kerjakan. Jelasnya, jadi kata para ulama, ayat yang kedua yang sangat sulit untuk diamalkan bagi seorang alim. Karena kebanyakan dari seorang alim itu dia mengucapkan suatu ucapan dari hukum-hukum Islam, dari perkara-perkara kebaikan, sementara mereka tidak kerjakan itu. Sama dengan ayat yang pertama tadi. Makanya jangan dipikir bagi seorang alim, bagi seorang ustaz, syekh atau siapapun itu, jangan dipikir tugasnya mereka dalam perkara yang ringan. Oh enggak, tugasnya mereka sangat berat. Sebab mereka itu diibaratkan seperti apa? Seperti perantara yang menyampaikan risalah dan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jelas ya? Baik. Sudah answer ini? Lanjut sedikit? Sedikit. Bisa? Oke, silakan. في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقرأ فيه يوم القيامة ثلاثة رجل بسم الله فأوتي به وعرفه نعمه وعرفها فقال وما عملت فهي قال جريء فقد قيل ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Baik, kata beliau, ini diantara hadis juga ya, Masya Allah, hadis yang terkadang memberikan tamparan keras kepada saya pribadi dan harusnya menjadi tamparan keras juga kepada yang lainnya. Bahwa terkadang di neraka itu yang pertama kali disiksa bukan pelaku maksiat, bukan peminum khamar, bukan pezina, bukan pencuri, bukan pembegal, bukan pelaku maksiat. Tapi yang pertama kali disiksa pada hari kiamat adalah seorang yang berjihad di jalan Allah. Jihad ini, tapi karena jihadnya, niatnya karena dunia, maka Allah perintahkan malaikatnya untuk memasukkan orang tersebut ke dalam api neraka. Makanya pelajaran yang terbesar dari hadis ini, dari ucapan atau hadis ini, kita sebagai seorang yang telah mengenal sunnah, jangan sekali-kali kita merendahkan dari orang-orang awam yang mereka terjatuh dalam kemaksiatan. Sana judi mami nabikin, judi mami nabikin itu tidak pernah sholat, azan berkumandang tidak tahu pernah kemana, pernah kelihatan batang hidungnya. Jangan rendahkan, tapi ucapkan doa, semoga Allah berikan hidayah. Itu fulan sana itu, semoga Allah berikan hidayah. Jangan muncul merendahkan itu, jangan. Sebab kita belum tentu selamat daripada mereka. Iya. Siapa yang menyangka bahwasanya dia sudah selamat di hadapan Allah? Tidak ada. Bahkan di sini disebutkan 3 manusia yang pertama kali disiksa pada hari kiamat sebelum dari manusia-manusia yang lainnya. Dan semua 3 orang ini amalannya bagus. Yang pertama jihad, yang kedua baca Quran, yang ketiga menuntut ilmu agama. Namun karena niatnya rusak, maka 3 orang ini adalah orang yang pertama kali dimasukkan dalam api neraka. Jelas ya? Demikian pula para ummahat, para akhwat sekalian, kalau seandainya kalian melihat dari saudari-saudari kalian yang belum berhijab, jangan direndahkan. Apa itu? Saya mami nak buka pakaiannya, kelihatan mami garis anunya. Jangan. Tapi doakan, semoga Allah kasih hidayah itu orang. Bisa dipahami sih ya? Baik, itu pelajaran yang sangat penting yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Kita insyaallah saya cukupkan sampai sini. Kita lanjutkan kepada
pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.